Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, oke, udah masuk. Oke, selamat pagi semua buat teman-teman, kawan-kawan. Nah, ini gue akan kasih tahu beberapa teknik cara beli rumah tuh 50%. Jadi buat teman-teman, ini gue presentasi sambil gue lukis ya. Nah, eh sebenarnya simpel aja, kita langsung masuk ke dalam. Cara beli rumah 50% di bawah harga pasarnya. Jadi contoh misalnya kayak gini guys. Nah, ya oke, gua masukin dulu. Bentar ya. Nah, ini gua masukin. Contoh misalnya ada rumah nih guys. Ya. Harga rumah, ini rumah harganya itu, harga pasarnya itu 1 M. Nah, kalau misalnya harga rumahnya 1 M, contoh ya, kita harus beli maksimal ya, maksimal beli maksimal. Maksimal itu kurang lebih 500 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli rumah gitu ya untuk investasi, gue menyarankan untuk di bawah harga pasar. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti dijual murah pun laku. Nah ini ya gue akan kasih tahu beberapa tips juga ya buat teman-teman. Jadi ketika cara dapetinnya gimana? Mungkin ini konsep ya, ini konsep yang aku bilang ini konsep, tapi kan belum tentu bisa secara pengerjaannya. Nah caranya gimana supaya kita bisa dapat rumah tuh 50%? Nah biasanya guys, kita sudah rekanan sama beberapa bank. Nah, bank ini biasanya mereka punya yang namanya kredit macet. Nah, kredit macet itu kita harus cari yang outstandingnya di bawah 50%. Maksudnya apa? Sisa hutang. Nah, yang disebut sisa hutang. Nah, sisa hutangnya harus di bawah 50%. Nah, berarti harus berapa? Harus 300 juta. Berarti lu harus cari orang yang sisa hutangnya 300 juta dengan nilai aset 1 miliar. Nah, kita harus hitung nih nilai asetnya dengan appraisal. Nah, singkat cerita, kita sudah ketemu dari ratusan listing, mungkin hanya 2 sampai 3 aset yang bisa di bawah ini guys, yang sesuai dengan konsepnya kita. Nah setelah itu kita akan beli. Nah 500 jutanya ini biasanya ini kita bantu nasabahnya untuk tebus. Jadi bukan dilelang ya. Kalau beli lelang itu ke bank. Kalau ini enggak, kita langsung sama pemiliknya. Nah 300-nya tebus ke bank, 200-nya 200 juta ini buat pemilik rumah untuk hidup baru ya. Jadi totalnya adalah 500 juta yang kita akuisisi ya. Sudah paham ya? Jadi 500 jutanya, 300 jutanya untuk dimasukkan ke bank, ambil sertifikat, tarik. Nah nanti setelah itu 200 jutanya ini ya, kita kasih susu mungkin buat hidup baru atau ngontrak atau coba kredit murah, kredit rumah lagi. Nah, ketika ini transaksinya mungkin semuanya by notaris ya. Nah, transaksinya di notaris. Nah, ini biasanya gue pakai IJB atau AJB langsung. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, belajar aja di Google nih IJB atau AJB. Jadi ini langsung transaksi balik nama bisa, atau kita tunggu dulu supaya tidak bayar pajaknya, tidak bayar double ya, kita lakukan IJB atau AJB dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Nah selanjutnya sebentar ya, aku hapus dulu. Nah, oh kita hapusnya pakai ini aja guys. Oh aduh, kehapus juga. Oke. Nah, kita hapus guys. Nah, buat teman-teman sambil gua ngapus ya. Udah paham ya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya nih guys. Nah, ketika teman-teman sudah membeli aset tersebut, ya kan sudah dibeli nih dengan harga 500 juta. Nah, gimana caranya kita buat uang ini make money gitu?
supaya kita bisa hasilkan keuntungan dari profit tersebut. Biasanya target kita ini ya, target kita itu sebenarnya ya, target kita itu sebenarnya kita pakai pensil aja. Pakai mungkin pen. Oke. Oke, kita pakai pen aja deh, jangan pakai. Nah, targetnya itu sebenarnya target profit ya, aku bilang profit. Nah, target profitnya kita, wah ini kayaknya keterangan nih, ketebelan. Ya, agak tipis. Oke, kita pakai ini aja guys. Jelek. Kita pakai pensil. Tapi kalau pensil tuh jelek juga. Kita pakai ini aja biasa. Oke, kita pakai ini aja guys. Nah, targetnya kalau menurut gua tuh kita kecilin aja ya. Nah, ini pasti. Oke, pas. Oke. Oke. Jadi kalau menurut gua tuh target. Nah, targetnya itu kita nggak usah muluk-muluk, 15% aja per 3 bulan. Nah, target minimal profit kita nih dalam waktu 3 bulan ini kurang lebih 15%. Ya, atau maksimal sekitar ya 25%. Jadi, ya 25% sekitar ini kan 3 bulan, berarti 6 bulan. Jadi 3 sampai 6 bulan itu targetnya itu 15% sampai 25%. Jadi ketika kita jual belinya tuh harga beli ya, beli 500 juta ya, beli 500 juta berarti kita harus jual sekitar 750 juta dan targetnya 3 sampai 6 bulan. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk banget guys untuk mendapetin keuntungan gitu ya, dalam keuntungan gitu ya. Nah, cukup dengan 500 juta kita bisa mendapatkan dalam waktu 3 sampai 6 bulan itu kurang lebih keuntungannya jadi 50%. Ini standarnya kita ya kan, dari 500 untung 250 kan berarti untung 50% sebenarnya. Jadi sebenarnya pola ini sebenarnya dasarnya untuk kita mendapatkan profit. Nah, buat teman-teman ada beberapa yang nanya, bang nggak semudah itu gitu ya, nggak semudah itu kita bisa dapat properti 50% gitu ya. Mungkin gue akan kasih tahu beberapa kisi-kisi sedikit. Memang untuk cari rumah yang murah 50% itu memang nggak segampang itu ya. Jadi ini gue kasih tahu rasionya ya. Ya gue kasih rasionya. Jadi di tim gue tuh ada beberapa tim independen sendiri. Jadi buat teman-teman ini gue akan buka beberapa teknik gue. Jadi sebenarnya kayak gini guys. Ya jadi teman-teman sebenarnya gini. Jadi ketika jadi ketika rumah ini ya, rumah ini masih kita beli itu biasanya kita carinya itu dari 100 listing itu hanya ya 2 sampai 4 10 lah, 2 sampai 4 listing lah ya. 2 sampai 5 sampai 10, kurang lebih 2 sampai 10 lah ya, 5 sampai 10 lah, 10 ya. Ini 10, sorry. Ini dari 100 ini hanya paling 10 yang outstandingnya 10 outstanding di bawah 50%. Dari 10 ini mungkin hanya 2 orang yang mau negosiasi.
kita beli dengan harga yang sudah kita sistemkan. Jadi memang benar-benar susah, makanya gue punya tim yang namanya legalitas. Nah, legalitas ini tujuannya untuk apa? Ini rumah ini real bermasalah atau enggak gitu ya. Cek legalitasnya, karena di bank mungkin legalitasnya udah amat jauh dari sengketa atau yang berhubungan dengan keruwetan. Jadi legalitasnya gue punya tim sendiri. Yang kedua, negosiator. Jadi paling penting juga negosiasi. Nah, bukan gua lagi yang negosiasi. Jadi udah tim gua yang udah legalitasnya dicek udah benar. Selanjutnya negosiasi. Setelah negosiasi udah clear ya, mau ya dibeli, dikasih susu berapa, disitulah kita namanya closingnya. Jadi kalau di bagian gue ini memang untuk pencairan. Jadi ketika udah ini komplit ya, sisanya tugas gue untuk mencairkan transaksi dan bisa ditransaksi apa enggak. Soalnya nanti bertanggung jawab penuh ketika kita beli itu harus bisa dijual lagi. Ya, jadi kurang lebih ya kenapa kita punya sistem seperti ini ya memang jadilah perusahaan. Jadi kalau buat teman-teman kenapa gue punya tim yang banyak, tujuannya ini karena nggak semua orang nggak bisa di bagian legalitas, makanya kita orang legalitas juga punya. Yang terakhir orang perbankan lah ya, yang disebut appraisal. Nah, jadi kita punya tim khusus untuk menghitung ini nilainya masuk akal atau enggak gitu ya, bisa dibeli atau enggak. Jadi poin-poin ini yang sangat penting. Nah, pertanyaannya, keren juga ya bang. Ya udah deh bang, gue mau dong. Nah, jadi mau dong asetnya gitu ya. Jadi teman-teman terserah, ada dua sisi ya. Kalau misalnya teman-teman mau diajarin ya teman-teman masuk aja ke kelas VIP-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga mau dikasih, ya gue malas deh bang cari-cari bang, lu ada datanya nggak gitu. Mungkin kita akan kasih tahu ya. Jadi pertama-tama step-step pertama, misalnya teman-teman tertarik dengan konsep bisnis gua, mungkin teman-teman bisa coba untuk tes dulu. Biasanya kita step pertama itu biasanya ketika itu kita akan berikan penawaran. Biasanya teman-teman harus yang namanya ini dulu, daftar dulu. Nah, daftar dulu. Biasanya kita akan analisa teman-teman ini bisa nggak investasi di sini, terus juga karakternya seperti apa. Biasanya dan nggak semua orang kita bisa terima. Kadang walaupun punya duit pun belum tentu kita mau ACC guys. Jadi biasanya daftar dulu menjadi investor. Nah, biasanya membutuhkan 2-3 hari nih untuk mendapatkan hasilnya. Ya kalau misalnya nggak diterima ya udah, biasanya sih persentasenya dari 10 orang ini hanya 2 orang yang di ACC. Ya, itu yang pertama. Step yang kedua itu teman-teman ketika sudah di ACC ya teman-teman berhak mendapatkan listing. Ya, listing 50%. Nah, biasanya ini kita kasih 3 kali kesempatan. Nah, jangan cuman daftar doang. Nanti kita kasih 3 kali kesempatan. Nih asetnya. Jadi kalau misalnya lebih dari kesepakatan itu nanti langsung tidak diprioritaskan gitu ya. Tetap dikasih listing cuma tidak diprioritaskan. Bahkan mungkin asetnya yang sisa-sisa guys. Jadi pertama ini 3 kali kesempatan ini yang benar-benar asetnya terbaik. Tapi kalau misalnya dilewatkan semua ya terpaksa kita tidak prioritaskan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman dikasih listing, akhirnya nanti mau transaksi itu nanti notaris dan semuanya itu yang handle manajemen dari penjualan, pembelian, terus data dan lain-lain, itu yang handle adalah manajemen. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan pendapatannya. Nah, pendapatan ini dibagi jadi 2 guys. Nah, pendapatan ini dibagi jadi 2. Teman-teman mau pakai yang passive income, yang fixed income pasti,
atau income-nya belakang cuman gede gitu ya. Nah, mungkin gue akan kasih tahu sedikit nih guys. Oke, sebentar ya. Jadi ada beberapa teman yang dikasih dua pilihan gitu. Yang pertama teman-teman mungkin ya antara dua pilihan. Nah, yang pertama teman-teman fixed income. Ya. Fixed income ini biasanya 10% sampai 15% per bulan. Ini kita kasih profitnya harian. Nah, ini 10 sampai 15% dari modal ya. Nah, dari modal. Jadi 10 sampai 15% dari modal. Nah, kalau misalnya ini pasti guys. Ini profitnya harian dan pasti. Ini yang kedua. Kalau misalnya yang kedua, ini pegang sertifikatnya pegang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ini terjadi scam atau gimana, money game atau apapun. Tenang, teman-teman pegang aset sama kayak jual beli pada umumnya yang tadi gue udah bilang. Yang kedua, teman-teman profitnya agak gede mungkin ya. Yang tadi gue bilang 2 sampai 3% ya. Tapi ini bisa teman-teman dapat ketika propertinya terjual. Nah, propertinya ketika terjual, nah ini dihitung. Biasanya sih 3 bulan, 3 sampai 6 bulan udah laku. Ya, biasanya teman-teman mungkin bisa dapat sekitar ya balik lagi sekitar bersih ya investor itu kurang lebih sekitar ya 15% sampai 50% dari keuntungan. Jadi kurang lebih ya teman-teman bisa dapat cuannya kalau modal 500 juta tadi ya cuannya bisa dari 100 juta ya kan sampai sekitar ya 250 juta lah. Kurang lebih. Ini range-nya ya kurang lebih. Ya mungkin itu aja sih kisi-kisi dari gua. Jadi teman-teman tinggal pilih aja asetnya, tinggal lokasinya aja di Surabaya atau di mana. Konsepnya kurang lebih kayak gini atau teman-teman bisa bisa langsung aja hubungin Telegram channel gua. Ini gua kasih linknya ya. Telegram channel gua atau di YouTube channel, TikTok bisa semuanya. Di Telegram channel gua yang ada di sini guys. Ya, ini TME terus garis miring Miliarder Boy. Teknologi ya biasa ya pakai ya. Terus bisa hubungin Instagram, Telegram apa segala macam Miliarder Boy. Ya, semuanya sudah sangat jelas. Jadi buat teman-teman semoga konten ini bermanfaat. Gua pastinya bisa membantu banyak teman-teman memecahkan keuntungan masalah profit supaya aman. Jadi tujuannya ini ketika berinvestasi modalnya aman, profitnya cukup menawan. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you, see you next time.